untuk nomor 4, bisa dilihat ya di situ adalah ethylene glycol C26O2 adalah sebuah zat organik yang dia itu digunakan untuk pembuatan filter polyester. Kemudian sejumlah 100 gram dari zat ini kemudian dibakar. Kemudian tanya berapa volume gas CO2 yang akan terkumpul apabila reaksi terjadi pada tekanan 800 bar dan pada suhu 127 derajat Celcius apabila kondisinya ideal. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kita masuk ke gas. Jadi sudah beda bab. Nah, untuk nomor 4 ini pertama kita oke, teman-teman mungkin bisa pelajari itu sebentar. Oke, kalau misalkan teman-teman udah paham, kita akan bahas nomor 4. Ini anaknya warna hitam kali ya. Nah, ini untuk nomor 4. Jadi ethylene glycol kan C2H6O2. Oke, di situ kan cuma 100 gram ya. Nah, biasanya kalau di sini kan ditanyanya volume gas CO2-nya. Berarti ini kan kita buat dulu reaksinya nih. Berarti reaksi pembakaran. C2H6O2 kemudian ditambahkan oksigen itu menjadi CO2 tambah H2O. Jadi biasakan untuk pengerjaan suatu kita buat dulu ininya reaksinya. Nah, di sini kan C-nya ada 2 ya. Berarti otomatis menyesuaikan, hanya ada 6, di sini berarti 3. Nah, ini wujudnya gas. Ini liquid. Ini gas. Ini wujudnya cairan biasanya. Nah, di sini oksigennya menyesuaikan. Di sini kan ada berarti kita tentu oksigen di sebelah produk. Ada 4 tambah 3, 7. Di sini udah ada 2 kan. 7 kurangin 2, 5 karena ini bentuknya molekul di atomnya berarti 5/2. Oke, berarti kita bisa berhasil dapat persamaan kimianya. Nah, selanjutnya di sini kita harus cari dulu mol dari si ethylene glycol. Nah, berarti cari molnya. Berarti mol dari C2H6O2 itu sama dengan tadi berapa masanya? 100 gram. Kita bagi sama MR-nya. MR itu berarti kayak kan 2 ya, 24 tambah 6, 30 tambah O2 16 kali 2. Jadi kita cari 24 tambah 6 tambah 30 tambah 32. 62 gram per mol. Nah, kemudian kita bagi aja 100 bagi 62. 119/31. Nah, oh ya, kalau misalkan untuk pengerjaan soal-soal ini, kalau misalkan bisa dapat pecahan, lebih baik pecahan dulu ya untuk di awal-awal. Jadi jangan langsung koma. Kalau misalkan dapatnya, misalkan nggak terlalu bagus bilangannya. Kalau misalkan bilangannya bagus ya nggak apa-apa langsung koma. Tapi kalau misalkan bilangannya nggak terlalu bagus, mending jawab pecahan dulu. Kalau misalkan dia menyediakan jawaban pecahan di kalkulator, ini kan dapat nih maunya nih. Kemudian kan dia zatnya dibakar, artinya ini untuk ini berarti karena di sini tidak ada sisa, berarti ini kan berarti anggapnya terbakar sempurna. Nah, bisa pakai MRS caranya. Ini berarti reaksinya reaksi sempurna ya. Kalau misalkan membuat MRS boleh. Kalau misalkan mau langsung perbandingan mol juga bisa. Nah, berarti kita bisa cari nih, berarti mol dari si CO2-nya. Karena reaksi sempurna, berarti mol CO2 itu sama dengan 2 kali dari mol C2H6O2. 2 kali mol dari C2H6O2. Nah, berarti 2 dikali 119/31. Itu berarti sama dengan 37/31. 37/31. Nah, dari sini baru kita pakai. Nah, ini kan selanjutnya kan diminta berapa banyak volume gas CO2 yang akan terkumpul apabila reaksi terjadi pada tekanan 800 bar dan pada suhu 127 derajat Celcius. Nah, ini berarti karena dia kondisinya ideal, kita pakai persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu berarti yang PV-nya T ya.
pakai rumus yang PV sama dengan N dikali R dikali T. Nah berarti kan disitu kita tahu molnya kan, molnya disitu tuh adalah 37,31. Di sini dimintanya adalah volumenya kan, berarti V sama dengan N kali R kali T per P. Sekarang kita masukin nih, N nya berapa sih, kan tadi 37 per 31, pakainya R nya 0,082, terus T nya di sini kan masih 127 kan, T nya kita ubah jadi Kelvin, berarti T nya itu sama dengan 127 dikali ditambah 273 400 dibagi sama tekanan. Nah tekanannya kan ini berarti masih tork kan. Nah kita ubah pakai konversi di mana 1 ATM itu sama dengan 760 tork, berarti untuk 800 tork itu sama dengan 800 dibagi 760. 1/19. Nah ini P nya sama dengan 1/19 ATM. Jadi dikonversikan dulu. Kenapa? Supaya nanti volume ini bisa dapat jawabannya dalam bentuk liter. Karena kan di sini kan R nya kan satuannya kan 0,082 liter ATM per mol Kelvin kan. Jadi kita harus samain satuannya. Terus sekarang kita bisa hitung. Berarti dibagi 1 dikali 1. Nah, berarti kita hitung dulu pakai kalkulator ya. Nah, dapat jawaban itu 116/31 liter, atau sama dengan 100,516129 liter. Nah ini jawabannya. Itu nomor 4, jadi dapat volume gas CO2 yang akan terkumpul pada kondisinya ideal. Karena kondisi ideal berarti kita pakai PVNRT ya, bersama gas ideal. Nah itu untuk nomor 4. Nah begini caranya untuk nomor 4. Teman-teman bisa lihat dulu caranya. Jadi pertama kita buat reaksinya dulu, kemudian kita hitung molnya. Karena dia reaksi sempurna, ini berarti nggak dikasih, karena dia cuma dikasih satu reaktan dan nggak ada informasi tersisa kan. Berarti kita bisa hitung nih. Hitung berarti otomatis molnya itu akan perbandingan mol aja. Habis itu kemudian kita pakai bersama gas ideal kan, kondisinya ideal. Kita kan udah dapat tadi kan udah dapat mol dari si CO2 kan. Nah berarti kalau misalkan mau cari informasi lebih lanjut terkait misalkan tekanan atau volume, itu pakai bersama gas ideal PVNRT. Nah kita hitung pakai PVNRT. Terus habis itu jangan lupa nih satuannya tadi kan, ini kan T nya masih 127 derajat Celcius kan. Nah berarti kita ubah dulu ke Kelvin. Kemudian ini kan P nya juga masih 800 tork nih. Kita ubah ke ATM, kita konversiin. Nanti udah dikonversi, baru kita masukin ke sini. Karena kan R kan dia satunya pakai yang 0,082 liter ATM per mol kali Kelvin kan. Jadi harus sama, suhunya harus sama, tekanan juga harus ATM juga. Karena kalau nggak sama nanti ya nggak bisa dicoret berarti nanti di akhirnya. Habis itu kita hitung kayak gini, nanti dapat jawabannya. Itu sebenarnya 100,56129 liter. Nah gitu untuk nomor 4. Baik, halo teman-teman. Ini tadi ada perubahan untuk soal nomor 5. Baik, sekarang kita lanjutin untuk soal nomor 5 ya. Jadi untuk soal nomor 5 di sini kita lihat dulu soalnya. Jadi gas C24 merupakan jenis hidrokarbon sederhana. Sejumlah 112 gram dari zat ini kemudian dicampurkan dengan H2 sebanyak 40 gram menghasilkan gas C2H6. Kemudian ditanyakan berapa tekanan dari masing-masing gas setelah reaksi. Nah di sini kan ada dua reaktan C2H4 sama H2 menghasilkan C2H6.
Kita buat dulu reaksinya. Itu nomor 5. Jadi itu ada C2H4 ditambah H2 itu menjadi C2H6. Nah tapi di sini kan ada ini kan ya, 112 gram dari zat ini sama 40 gram dari H2. Nah ini berarti ada dua informasi terkait data awal dari reaktan. Jadi itu berarti bakal ada kemungkinan sih akan ada yang bersisa. Jadi kita hitung dulu molnya ya. Jadi pertama kita hitung dulu mol dari C2H4. Mol dari C2H4 itu sama dengan 112 kita bagi sama MR-nya 28. C2H4 itu kan berarti 12 kali 2 tambah 4 ya. 12 kali 2 tambah 4. 112 bagi 28 4 ya. Jadi mol C2H4 itu sama dengan 4 mol. Kemudian juga cari mol H2. gram dibagi sama 2 ya, MR 2, jadi dapat 20 mol. Oke, sekarang kita buat reaksinya. Karena ini ada nggak sama kan jumlahnya, kita buat MRs nya. Di sini kita akan cari siapa yang bakal jadi reaksi pembatas. Tapi sebenarnya nggak usah bingung sih teman-teman. Reaksi pembatas itu tinggal cari aja jadi kita cari reaksi pembatas. Tapi caranya berarti minimum min dari mol dibagi koef-nya. Nah kita cari yang paling kecil antara ini kan C24 dibagi sama ini kan 4 bagi 1 kan 4, 20 bagi 1 20 kan, jadi reaksi pembatasnya itu adalah si C24. Nah gitu, berarti sekarang kita buat reaksinya. Berarti C2H4 tuh ditambah H2 menjadi C2H6. Kita buat MRS nya ya, MRS, dimana M nya tadi kan molnya kan ya, ini berarti 4, ini 20, berarti ini akan jadi 4 juga, ini akan berkurang 4, ini akan terbentuk 4, jadinya adalah 0, 16, ini 4. Nah di sini kan ditanyanya tekanan dari masing-masing gas setelah reaksi. Nah karena nggak ada informasi lebih spesifik, jadi ini biasanya gas ideal juga, karena tidak. Jadi kan biasanya kalau untuk gas ideal itu harus ada informasi tambahan, tapi karena di sini nggak ada informasi spesifik, maksudnya apakah ini ideal atau enggak, berarti ini kemungkinan besar ini ideal. Karena kalau misalkan kita mau mengerjakan untuk yang soal gas nggak ideal itu butuh informasi lebih banyak. Karena kalau informasinya terbatas itu berarti ini gas ideal. Keterbatasan berarti dia ini gas ideal, berarti ini berarti gas ideal ya, diselesaikan dengan cara gas ideal. Nah berarti kita hitung ininya, tekanan dari ini sama ini kan C24 kan kosong kan, berarti kita cari tekanan dari H2 sama C2H6 nya. PC2H4 ya sama dengan 0 kan, dia habis direaksikan. Kemudian untuk P dari H2, nah ini dia, pakai rumusnya sama dengan N dikali R dikali T dibagi sama volumenya. N nya berapa sih? H2 16 kan, dikali 0,082 dikali temperaturnya. Oh ya, temperaturnya di sini 273 ya, soalnya ada agak kurang lengkap. 298 aja, 298 Kelvin dibagi sama volumenya 1 liter. Ini soalnya maaf ini dijelasin lagi. Jadi nomor 5 ini dia informasi tambahannya itu di start aja di awal ya, itu tidak tempat. Ini berarti pakai kondisi standar aja, tekanan temperatur 298, volumenya dan volume 1 liter.
Kita hitung dulu pakai kalkulator. Dapat jawabannya tuh 390,976 ATM. Kemudian kita cari tekanan dari si C26. Berarti 4 kali 0,082 dikali 298 dibagi 1. 97,744 tem. Oh, ini ada, ini aku tulis dulu ya alatnya. Jadi untuk alatnya yang soal ini tuh temperaturnya 25 derajat Celcius, volumenya 1 liter. Nanti kan gunakan ini untuk ngerjain soalnya. Tadi lupa dimasukin, sorry. Nah, itu cara kerja untuk soal nomor 5. Kita bisa lihat dulu. Jadi dari kita buat reaksinya dulu, kita hitung molnya dulu, kita cari presi pembatasnya. Habis itu ini karena nggak ada informasi, ini harus sesuaikan gas ideal, tapi di sini emang ada kurang lengkap soalnya, jadi kita tambahin lagi volume yang digunakannya itu pakai 1 liter dengan temperaturnya itu 25 derajat Celcius. Kita gunakan dua data ini sebagai data tambahan untuk mengerjakan soal. Terus kita masukin ke sini ke PVNRT, kita masukin, nanti dapat jawabannya itu pH2 nya tuh segini, tekanan dari hidrogennya itu adalah 390,976 ATM. Kemudian untuk yang C26-nya yang baru 97,744 ATM. Nah gitu, itu cara untuk nomor 5. Oke, sorry tadi ada harusnya ini dia temperatur kita pakai supaya dihitung lebih gampang sama volumenya juga. Nah, sekarang kita lihat lagi nomor 6. Di situ ada dalam suatu wadah, ini bakal terkait pelajar fusi ya. Nah, di sini kan dikasih tahu nih, ada kemungkinannya ada 4 gas. Apabila satu gas saja memiliki laju efusi lebih cepat 1,88 kali dibandingkan dengan gas lain, gas lain tersebut. Nah, berarti kita kan untuk mencari laju efusi kan ini perbandingan bisa dicarikan dengan cara perbandingan. Berarti R1 per R2 itu sama dengan akar dari 1 per MR1 dibagi akar dari 1 per MR2. Nah, gini caranya. Jadi kita tahu nih kalau misalkan RHCl per R2 itu sama dengan 1,88 per 1 kan. Nah, gini kan. Nah, berarti sekarang kita masukin, berarti ini sama dengan akar dari MR2 per akar dari MR1. Ini berarti masih akar kan. Nah, sekarang kita biar jadi kuadrat, ininya dikuadratin supaya ini jadi MR2 per MR1, berarti 1,88 3,534 per 1. Jadi MR2 ini itu sama dengan 3,5344 MR1. Nah, berarti kan dia lebih berat daripada HCl kan, berarti ini lebih berat dari HCl. Berarti otomatis HF salah ya, antara HBr sama HI. Tapi kita sekarang tunggu, berarti MR HCl berapa sih? MR HCl itu berarti 1 ditambah 35,5 36,5. Berarti MR yang 2 itu sama dengan 3,5344 dikali 36,5.
129,0056 gram per mol. Nah sekarang kita cari nih, berarti kira-kira yang paling mendekati adalah apa? Berarti air dari si ininya itu sama dengan 129,0056 kurangin 1, Rx nya sama dengan 128. Kita cari nih kira-kira unsur apa yang paling dekat dengan si 128, jadi antara Br atau I. Cari dulu ya. Nah yang paling dekat itu adalah iodium. Nah iodium tuh area itu sama dengan 127. Ini paling dekat ya, berarti otomatis itunya gasanya itu adalah HI. Nah gitu cara ujian untuk nomor 6 untuk aja efusi. Oke, ada yang mau ditanya dulu terkait nomor 6. Jadi kita membandingkan akar MR-nya, tapi karena di sini sudah dikasih tahu perbandingan aja efusinya, berarti kita harus cari MR-nya, berarti dikuadratin nih 1,88 dikuadratin jadinya dapat segini. Terus kita harus tahu nih kira-kira MR dari Hajar itu berapa sih. Nah kan dapat 36,5, habis itu ini aja 36,5 ini kita kaliin sama 3,5344, nanti dapat dia tuh nilainya MR2 itu sama dengan 129 sekian. Nah kan dia kan HX kan, kita cari yang paling dekat, berarti kira-kira itu berarti iodium. Dulu dia 127, ini kan dekat sama ini kan, yang ini dekat. Nah berarti gas yang lain itu adalah HI. Gitu cara cari nomor 6. Oke teman-teman bisa lihat dulu untuk nomor 6 seperti itu caranya. Saya sambil persiapkan dulu.